pendidikan kita masih relevan? Ada yang mau berpendapat? Nggak apa-apa, nggak ada benar salah, orang ukur sesuai bukti. Bisa lagi. Orang di Bali kok. Saya nggak maksa ya, coba. Ya, perubahan industri dari 1.0 sampai ke 4.0 itu perubahannya sangat signifikan sekali, dari manual menjadi otomatis. Nah, itu yang terjadi pada industri, dan mungkin harapannya terjadi pada dunia pendidikan yang tadinya itu kalau sekolah itu hanya di kelas, di bangku sekolah, terus mendengarkan ceramah guru. Mungkin saat ini harus bisa memanfaatkan teknologi yang mungkin salah satunya aplikasi internet dan kawan-kawan. Ya mungkin itu saja Pak. Jadi nggak sesuai gitu ya? Apanya yang nggak sesuai? Terima kasih. Melihat tayangan tadi yang terbesit di benak saya adalah bahwa dari perubahan mulai dari revolusi industri pertama sampai keempat itu intinya adalah bahwa tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin, dan ini imbas yang paling besar adalah tingginya angka pengangguran, dan pendidikan di sini berarti harusnya menyiapkan para manusia ini untuk nantinya meningkatkan daya saingnya. Artinya kita harus siap melepas anak-anak kita untuk bersaing. Sudah siap nggak kira-kira anak kita? Kalau nantinya kita segera untuk menyiapkan anak kita ke depannya, kemungkinan misalnya itu misalkan melalui media-media yang sudah diterapkan mulai saat ini, insya Allah kemungkinan nanti banyak kita bisa bersaing melalui seperti internet. Kan sekarang ada untuk pendidikan yang memang sudah bisa. Baik, Bapak Ibu, gimana nih? Sudah bisa mulai kan? Nah ini aja, nggak apa-apa. Dibesarin aja. Ada ini nggak? Habis baterainya. Sama aja ya. Coba kami yang teknologi aja. Oh, iya loh. Jangan pasang. Atas lagi ya. Kalau pakai ini enak saya. Oke, nah satu ini aja. Bapak Ibu, sudah pernah dengar nggak diajari sama media suaranya atau asesornya atau pengawasnya? Gimana nih, saya lanjutin atau ngomong sendiri nih? Nggak apa-apa kalau ngomong sendiri, kita nyatruk bentar lagi. Ya, oke. Sudah pernah dengar nggak diajari pengawasnya bahwa sekarang sudah ada Google Brain chips ditanam di otak, lalu nanti otak itu akan merekam setiap perkataannya gurunya. Perkataan itu kemudian akan terrecord di dalam chips itu, lalu nyambung ke otaknya sehingga dia nggak perlu merekam, dia bisa langsung jawab apa yang ditanya. Oh iya, kayak robot. Sudah ada chip seperti itu. Artinya apa? Kapasitas memori otak kita berapa sih? Paling terbatas. Dengerin saya ngomong sejam lagi udah lupa semua ini. Ini kalau saya tes seperti siswa di sini ya gitu. Tapi kalau dengan Google Chips itu bisa ingat semua. Dan nggak perlu diingat, anak kita nggak perlu ingat, yang merekam, yang ngomong itu adalah Google Chips itu. Jadi nanti tiba-tiba kalau ada ujian tuh ya, apalagi nanti dipasang di retina matanya, dipasang kayak scan digital itu,
Dia ngelihat soal ujiannya, dia kedip nih, start gitu loh, baru semedi. Semedi, dia udah googling, tiba-tiba 20 soal satu halaman itu langsung dijawab oleh Google. Di otaknya anak itu cuma tinggal kira-kira lulus sekolah kan ya sini. Udah stres loh. Lagi anakku semedi kabeh di jenis 10 aku ya. UN itu nanti nggak ada gunanya karena nilainya anak kita 10 semua. Dengan teknologi seperti ini. Sudah pernah dengar nggak? Sekarang itu, oh ya, makasih. Sekarang itu kalau ada transplant jantung kita rusak atau apa, nggak perlu nyangkok. Tapi di apa? Di printing sampai 3D. 3D printing itu sekarang sudah bisa ngeprint hati. Tintanya apa? Tinta ireng bui ya. Tintanya sel manusia itu sendiri. Jadi manusia nggak akan sakit gitu. Kalau baca bukunya Homo Deus, karangannya Profesor Yuval Harari, manusia nanti akan berpindah dari sapiens, makhluk manusia yang bisa mati itu, ke Deus. Deus itu dewa yang bisa mati. Sudah pernah dengar bahwa ada barang material namanya grafin yang tipisnya 1/1000 kali kertas, bisa dibayangkan ya, tipisnya 1/1000 kali kertas, kekuatannya 200 kali besi baja. Kuwi jembatan Sirotol Mustaqim terletak. Jembatan ini bagaikan rambut dibelah 7, tinggi bagaikan kertas dibelah jutaan kali. Apa efeknya ini? Loh, ini nggak main-main efeknya. Bapak Ibu pakai baju dari bahan grafin itu seperti nggak pakai baju, wah tipis banget, neng ditembak orang mati. Gak kayak Superman toh. Anak kita hidup di era seperti ini. Neng sistem pendidikan ini ujian ulangan seperti jalan. Tema nyambung. Tadi ibu itu optimis pak, optimis nih kadang optimis apa? Pokoknya optimis loh, hai. Sistem pendidikan ini dia pakai biar optimis, kita nggak tahu semua. Di negara maju itu sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari. Makanya di negara maju sudah tidak lagi membutuhkan ijazah. Mana ya? Ini sudah nggak butuh lagi ijazah. Kalau ijazah tidak dibutuhkan, ngapain ada SMA ini? Orang perlu kuliah, nggak perlu kuliah, mau kok SMA? Coba saya tanya. Mungkin kita yang kolonial ini masih butuh seolah-olah, karena bapak ibu ini kalau nggak ada ijazah nggak bisa jadi guru kan? Sehingga seolah-olah pikirannya besok anakku ya kudu lulus, pokoknya anakku jadi lulus, nek cucuku kudu lulus, untuk ijazah, tentu bisa diterima kerja. Kayak kerjanya serama kabeh. Yang dibayangkan bapak ibu itu. Karena ada temuan terbaru bahwa pekerjaan itu akan hilang semua, akan berganti ke pekerjaan baru. Ketika pekerjaan baru, dia butuh kompetensi baru. Kompetensi apa ya kata Boni? Apa kompetensi apa? Ketika kompetensinya belum tahu, jenis pekerjaannya belum tahu. Kalau saya bisa bertanya secara sistemik ini ya, berarti dong ngajar apa kabeh wong ora dibutuhke. Dan ini sudah terjadi, sehingga tadi pengangguran sekarang saja 25% penganggurannya. Besok ketika pekerjaan itu benar-benar bergeser, berpindah semua, nggak cuma 25%, bisa 70%, 80% pengangguran semua. Dan ciri-ciri itu sudah terjadi sekarang. Saya punya ponakan, sepupu juga, lulusan UGM, Fakultas di Teknik Biologi. Dia kerja 8 bulan di Maluku,
udah kerja di Maluku, gajinya lumayan, keluar dia Bu, tak tanya mau kok keluar nggak betah. Kenapa nggak betah? Nggak ada internet di sana. Nggak ada internet. Terus kalau nggak ada internet nggak bisa enjoy of life katanya. Terus gaji mana? Gaji nanti dicari lagi. Pikiran anak kita sudah begitu loh. Udah nggak kayak orang tua seperti bapak ibu ini. Dan sekarang kalau saya nanya ke beberapa teman saya yang sudah jadi bos-bos di di perusahaan-perusahaan itu, mereka itu kesulitan untuk menemukan anak yang skillnya sesuai dengan kebutuhan industri kerja. Aneh lagi, pengangguran gede, dan dunia industri merasa kesulitan menemukan orang yang tepat. Artinya apa? Produk sistem pendidikan dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi nggak matching dengan kebutuhan industri. Sekarang loh ini, belum 2030 loh, belum 2040 loh. Sekarang suara apa ya? Berarti ya sekarang pun ya. Sampai anak cucu. Tapi kalau kita berbicara manusia yang ingin membangun generasi ke depan, kan kita harus mikir itu. Jadi harus dimulai dari mana perubahan ini? Maksud saya orientasinya Bapak Ibu, paradigmanya harus mulai bergeser dari apa? Dari standarisasi, dari kemampuan anak kita diseragamkan, dan penyeragamannya hanya matematika, bahasa, IPA, apa lagi? Apa lagi? Nah, SMA mau nih? Budaya UN kok. UN-nya SMA itu apa? Ya itu lah. Ya begitu lah. Padahal nanti di era-era seperti itu yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan apa kira-kira di era-era seperti itu? Kreativitas, apalagi inovasi, behavior, kerjasama dan sebagainya. Kenapa? Karena pengetahuan sudah digantikan oleh artificial intelligence. Tugas Bapak Ibu membangun kualitas berpikir dan keterampilan bernalar sekaligus keterampilan bersikap agar lubernya informasi ini bisa dikelola dengan baik dan menjadi added value bagi berbagai bidang apa? Bidang pemerintahan, bisnis, politik, sosial, agama, dan seterusnya itu. Jadi yang dikejar itu keterampilan bernalar dan bersikap, bukan lagi pengetahuan. Ini saya garis bawah ini. Bagi sekolah dan guru-guru yang masih ngejar pengetahuan, bentar lagi puput. Saya pastikan bentar lagi puput. Bentar lagi puput. Ya Allah, ini kenapa mimpi? Loh sekarang ya, cucu kita, cucu lo ya, bukan anak ya. Kalau milih homeschooling, kamu milih sekolah, homeschooling nggak jamin. Orang mungkin sekolah, homeschooling. Kamu apa sekolah orang diajar? Terus orang berduduk di KIPM, diuji. Tapi dibandingin kalau siswa liane nek wis apik ngene yo pinter ngono kuwi, yo iso kerja. Tapi metu pengangguran. Kamu kok mending nang omah. Di rumah dia bisa lihat YouTube, dia bisa belajar dari berbagai macam. Kalau dia mau berlatih keterampilan, dia nggak perlu ke laboratorium, dia melihat YouTube cara membuka ini, semuanya serba ada. Sekarang ini ngapain? Sekolah. Jadi kalau kita pakai nalar loh berpikirnya, ya udah disediakan YouTube, nggak ada ijazah, orang perlu sekolah no. Orang aku nek kerja orang butuh ijazah kok. Ada, belum mau ngapain? Oh iya Pak Rizal, mesti dalam hatinya ada yang begitu. Orang mungkin nggak mungkin kayak begitu. Itu mungkin Pak. Itu mungkin, makanya negara-negara maju yang tahu itu menyiapkan diri. Negara-negara kayak kita nggak menyiapkan diri, hanya menjadi pasarnya negara-negara maju, konsumennya negara-negara maju. Karena kita nggak pernah berinovasi, karena sekolah kita sibuk dengan materi.
Sekarang tolong mulai digeser paradigma dan orientasi materi itu. Ya. Ini universitas tidak akan bangkrut. Online learning sudah ada di mana-mana dan seterusnya. Nah, anak milenial itu seperti apa sih sebenarnya? Berarti Pak, kalau karakteristik anak milenial kita itu nggak senang dikompetisikan, senangnya didampingi. Dia nggak butuh bos, tapi senangnya dia butuh mentor. Dia cepat bosan dan sebagainya. Lalu yang dikelola di dunia pendidikan itu apa? Pertanyaannya kan pasti gitu. Apa yang dikelola kira-kira? Makanya jangan kaget, tingkat kekerasan di Indonesia, kata Plan International, 84% anak kita pernah mengalami kekerasan. Ini saya nggak ngomong cuma nakut-nakuti, ini fakta, saya ngomong fakta. Kata World Bank mengatakan 1 dari 4 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan, 1 dari 3 anak perempuan pernah mengalami kekerasan. Tingkat bunuh diri semakin tinggi. Banyak anak kita sekarang bunuh diri stres karena nilainya jelek. Banyak loh. Saya punya teman dosen, IP-nya 4, ya, pinter sekali. Dia termasuk siswa teladan. Oh, yang ini ngerti. Hari Selasa masih ketemu sama kita, ngobrol-ngobrol. Hari Kamis bunuh diri. Oh, jangan lupa. Stres. Nggak menemukan meaning of life. Wong pinter lagi, dosen elektro GF, dipakai di berbagai perusahaan, konsultan di mana-mana, duitnya mungkin akeh, mungkin ya tapi nggak ngerti. Ya saya dari konsultan ya oke lah, sambil baik. Bunuh diri. Dan sekarang Singapura, Jepang, Korea Selatan tingkat bunuh dirinya meningkat. Singapura, Korea, Jepang tingkat bunuh dirinya meningkat Pak. Sehingga Singapura sekarang Pak menghapus semua soal-soal ujian dan kompetisi. Karena soal-soal ujian dan kompetisi itu justru membuat stres anak-anaknya. Itu Singapura yang nilai akademiknya tadi paling tinggi. Sadar diri. Indonesia guys bijine elek. Ora sadar-sadar. Orang santuy lah dan santai masuk apa yang ngerti. Apa jangan-jangan memang orang nggak pinternya orang ngerti apa-apa, jadi nggak bisa memprediksi. Ini saya bicara fakta ya, bukan saya bicara alah itu dilebih-lebihkan. No, it's a fact, saya bilang. Nah, sekarang ini saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, ini yang nilai bisa ya, tadi belum. Ini nilainya 20 tahun coba nilainya begini. 20 tahun mana ada kenaikan? Itu 20 tahun nggak ada kenaikan. Radikalisme adalah, saya nggak mau ngomong ini, nggak enak ini tadi. Saya mau ngomong ini sekarang. Riset terbaru dari Sidney Kang, ini seorang doktor dari Harvard University, mengatakan bahwa yang akan survive di era digital, era VUCA, volatile, penuh gejolak, uncertain, tidak pasti, ambigu, dan kompleks ini hanya satu yang bisa adaptif dengan perubahan. Makanya jangan kaget, orang-orang yang hebat-hebat itu bukan orang yang juara satu, tapi orang-orang yang biasa-biasa saja. Karena di orang yang biasa saja itu punya kelenturan untuk tidak merasa sombong dan takabur, sehingga dia masih punya ruang untuk belajar memahami hal-hal lainnya dan hal-hal baru. Tapi kalau orang yang sudah merasa pintar, dia akan mengalami fixed mindset, mentok, sehingga tanpa sadar dia tidak mau menerima hal baru karena keminter. Dadi ojo nganti dadi guru sing keminter. Ngerasa wis pinter dhewe, nek wis dadi gurune sekolah favorit wis apik. Ini adalah temuan terbaru namanya adaptability. Jadi yang paling
bukan yang paling favorit, tetapi orang yang sangat bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Perubahan lingkungan yang sudah era digital. Saya menginginkan Bapak Ibu guru, rumahnya Bapak Ibu guru kan masih rumah lama ya? Tapi Bapak Ibu guru harus selamat. Tapi Bapak Ibu guru harus paham bahwa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita rumah apa? Rumah digital, rumah baru, rumah digital. Tapi Bapak Ibu kan masih ada di rumah lama. Gede rakaruan. Curahan-curahan kolonialisme. Saya harapkan tetap rawat rumah lamanya, tetapi perilakunya sudah seperti di rumah digital. Itu ajakannya DSN itu. Jadi kalau dinas pemerintah masih butuh laporan-laporan kayak ibayo lapor. Laporan kok. Kopi paste laporan. Lapor kok MPN ini kopi paste lapor kok. Saya laporan. Tapi perilakunya kalau bisa menyiapkan di rumah digital. Kalau rumah digital maka pola pikirnya, tindak tanduknya, tabiatnya, mentalnya sudah hidup di rumah digital, sehingga nanti tiba-tiba nih ada kebijakan pemerintah kue pindah dong, langsung sudah tahu perilakunya. Daripada Bapak Ibu itu nggak menyiapkan diri, tiba-tiba rumahnya berubah jadi rumah digital, orang ngerti apa kuwi sing tak ngomongin punah itu. Punah biar kuwi mau. Rumah digital bayangkan saja. Jadi pesawat Garuda kalau musim haji itu Bu, lihat aja toiletnya. Sip ya. Karena nggak tahu perilaku bertoilet di duduk di sini, kuwi pencet-pencetan kuwi ngerti ya kok orang mau banyu nih loh. Kok kadang nih pencetan terus makin itu orang tuh memang desa lupa. Bisa nih bukan orang desa pasti ya tahu itu. Artinya yang saya maksud, ketika seperti itu maka yang terjadi kerusakan yang artinya kotor dan seterusnya. Meskipun pesawatnya dan toiletnya sudah serba digital, dan itu terjadi kalau teman-teman saya dari pelosok itu tapi dia anak pintar dapat beasiswa datang ke negara maju semuanya serba digital, kebingungan lah. Serius itu ada yang ditangkap polisi gara-gara nggak tahu. Iya. Nah itu yang saya bilang, DSM itu ingin mengajak Bapak Ibu segera sadar bahwa rumah barunya itu rumah digital. Jadi perilakunya semua serba digital. Siapkan, tapi tetap rawat rumah lama nih, orang dirawat, main rumah nanti. Jadi itu ya. Jadi kita tidak sekedar melawan pemerintah, tapi tetap aja koordinasi dengan apa yang ada. Nah, saya mau ngomong Bapak Ibu, apa yang membuat bagaimana pendidikan kita harus beradaptasi. Ada yang bertanya tadi apa yang ditanyakan mulai dari mana gitu ya, apa yang harus dirubah dan sebagainya. Nah, ada temuan terbaru dari Sinika yang mengatakan bahwa agar manusia itu bisa menjadi fleksibel dan bisa beradaptasi, syaratnya 3 hal. Hanya 3 hal. 1, kira-kira apa? Buatlah segala perubahan perilaku dalam konteks ini dunia pendidikan, sistem belajarnya, kultur sekolahnya seperti bermain. Konsep playing. Makanya Ki Hajar Dewantara ngomong sekolah kuwi taman siswa dari TK sampai SMA jenenge taman. Ono taman dewasa, ono taman taman, karena di taman itu kita kayak bermain, enggak kayak di sekolah. Kalau di taman, saya yakin lebih senang daripada di sekolah. Karena di taman kita bisa menemukan banyak hal yang membuat jiwa kita bahagia dan nyaman bermain.
Ketika nyaman bermain, maka kita tanpa sadar mengeksplorasi apa yang ada di sekitar taman itu. Ketika kita mengeksplorasi, tanpa sadar pengetahuan kita meningkat. Itu konsep bermain. Kalau kita bedah otak kita, di dalam otak Bapak Ibu itu ada yang namanya bagian prefrontal cortex. Otak dulu. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan dengan otak hewan yang mammal. Di situ ada creativity, di situ ada inovasi, di situ ada curiosity, di situ ada konsep berpikir HOTS tadi, hot order thinking. HOTS hanya bisa ketika suasana di sekolahnya adalah mendukung dengan cara konsep bermain play. Nyambung sekarang ya, Ki Hajar Dewantoronya jadi nyambung. Ini temuan terbaru loh, dan Ki Hajar Dewantoro 1920-an. Keren loh, Ki Hajar Dewantoro itu cerdas loh, jenius. Temuan terbarunya adalah konsep play. Yang kedua, konsep yang kedua. Nanti caranya di hari kedua ketiga ya. Ini saya bicara filosofi konsepnya dulu. Jadikan bahwa dirimu itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia sejak bayi membutuhkan peran orang lain. Sejak bayi. Maka buatlah suasana pendidikan yang mengkolaborasikan satu sama lain, bukan mengkompetisikan. Karena pada dasarnya kita itu butuh orang lain. Bayangkan nek ade nang desa dikucilke karo sak desa enak. Ora enak. Enak ora enak Pak. Mengedan. Tapi ora dong dikucilke. Ini adalah konsep provide empathy dan social connection. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa diisolasi, dia tidak bisa sendirian. Kalau sendirian dia akan stres. Dia akan menemukan meaningful hidupnya ketika dia punya relationship interaksi yang melebihi hanya cita-cita jadi orang kaya atau jadi orang sukses. Jadi yang dibangun itu justru malah interaksi sosialnya itu. Makanya di negara maju nggak ada ujian dan ulangan. Kenapa? Kalau ujian ulangan dia mengkompetisikan, bukan mengkolaborasikan. Makanya gimana cara menilainya di negara maju itu? Ini ada namanya group project group. Ada yang namanya presentation, ada yang namanya formative assessment alias apa? Memberikan feedback terhadap proses-prosesnya. Kalau misalnya itu kita memasak, Bapak Ibu memasak, ini Ibu lah, Bapak lah masak ya, kecuali saya Pak. Murti ya lo, setidaknya masak Indomie ya. Coba kalau kita masak, kalau ibu itu masak, tiba-tiba masak sejam 2 jam Bu, disajikan niatnya mau membahagiakan seisi rumah. Ini ngomong bapak yang di pojok sana nyicipi, wah enak banget Bu. Kan nggak enak ya, tapi bisa diubah nggak bisa. Kalau udah dirasakan masakannya sama orang apa, suaminya atau anaknya. Oh, ini suami yang luar biasa, suami luar biasa. Ingatan suami takut istri. Odol Pak. Tapi kalau ketika kita ibu memasak, istri kita memasak, lalu sebelum disajikan dirasakan, lalu nanya, Mas, ini enak nggak? Oh kayaknya kurang garam ya, kasih garam dikit. Tetapi jangan banyak aja garamnya, garam dikit. Dirasakan lagi, kayaknya nggak kurang manis ini yo, kasih gula dikit. Dirasakan lagi, apa malah kamu aja?
Yang satu formative assessment, yang satu summative assessment. Ulangan dan ujian itu summative assessment, langsung di hasil akhir. Elek-elek, ape-ape. Tapi kalau formative assessment nggak ada nilainya, tetapi ada feedback terhadap proses belajar anak kita. Itu sama seperti kalau masak, yang satu nanya, yang satu beruji. Dan saya yakin Bapak Ibu ini kalau disuruh masak nggak diuji, lama-lama malah pinter masak karena nyoba-nyoba terus. Dan itu dikasih feedback. Nih ujian sih kompetisi masak malah terdekat. Malah orang iso masak. Mungkin pas ujian, sinaunya pas ape ya loh. Masaknya pas ape. Ternyata jebulannya orang nasi goreng. Lombanya nih aneh malah terdekat. Itu yang terjadi di anak kita. Semalam anak kita belajar X, ternyata yang keluar Y. Bagi sistem goblok anak ini. Padahal anak itu berusaha untuk belajar, tapi materi belajarnya pas nggak keluar. Dia pasti dongeng nih. Kau kecau tapi tidak. Jadi setiap orang itu butuh orang lain sharing. Nanti saya akan waduh dia. Mindfulness atau mengurangi beban, seimbang hiduplah seimbang. Makanya kata Rasulullah, umat yang baik itu di tengah aja, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, tengah. Seimbanglah hidupmu. Kadang belajar mencari pengetahuan, kadang belajar di lingkungan untuk mencari life skill dan soft skill, kan begitu. Kadang mungkin belajar dengan orang lain. Makanya katanya agama silaturahmi itu akan memperbanyak rezeki. Maksudnya orang rezeki tiba-tiba itu ya. Tapi setidaknya kalau kita itu selalu berinteraksi, kita yang tadinya tidak tahu bisa nanya jadi tahu. Yang tadinya kita ketemu jadi di pesantren tiba-tiba jadi wakil gubernur. Pesantren kita bisa malir ya lumayan gitu. Itu kan silaturahmi itu. Silaturahmi. Di dalam silaturahmi kan ada kekuatan itu. Dan itu sudah diungkapkan di sini. Dan Bapak Ibu saya menyampaikan ya, kenapa kok di negara maju nggak ada ulangan tapi adanya refleksi? Karena di dalam refleksi itu diajarkan untuk olah pikir dan olah rasa, menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan, menyeimbangkan antara hati nurani dan juga pengetahuan, menyeimbangkan antara perasaan dan juga keilmuan akademik. Dengan seimbang maka anak-anak kita itu nanti akan menjadi anak yang karakternya selalu punya empati terhadap orang lain. Tuh, empati dengan orang lain. Makanya ini adalah sangat penting. 3 hal ini yang harus menjadi fondasi Bapak Ibu di dalam membangun sekolah. Tentunya orientasi pikirnya harus pindah, yaitu mengubah paradigma agar sesuai dengan lingkungan anak milenial dan perubahan-perubahan dunia. Kultur yang harus dilakukan nanti harus fleksibel dan memberikan otonomi dan authenticity. Kenapa kok nggak ada ujian? Karena pembelajarannya di negara maju itu harus kontekstual. Otentik itu apa? Nyata. Orang konsep toh, boleh konsep, tapi nggak boleh terlalu banyak konsep. Di kita terlalu abstrak konsep dengan cara ulangan ujian itu. Iya, ulangan lihat. Nah orang. Ya tahu akalan dong. Di dalam teori taksonomi Bloom kan ada 5 tingkat tuh. Paling bawah apa? Hafalan. Yang kedua apa? Pemahaman. Yang ketiga penerapan aplikasi. Yang keempat analisis dan evaluasi. Yang kelima kreasi mencipta. Inovasi penciptaan tidak mungkin lahir dari hafalan dan pemahaman saja. Ulangan kita dan ujian kita hanya berada di aspek hafalan dan pemahaman.
Makanya tadi nilai pisahnya, nilai kita, ya. Ayo udah ngerampung mau itu. Tapi kalau ingin ngomong nih masuk mereka. Jadi sampai mana nih? Apa? Makanya nilai pisah kita tidak lebih tinggi dari grade 2. Kita itu ada di grade 1 Pak, rata-rata Pak. Dan yang ada di grade 5, grade tertinggi, yang pencipta itu anak SMA kita hanya 1% Pak, dari yang dites dan diuji. 1%. Jadi kalau anak kita hanya 1%, wajar ada yang juara-juara Olimpiade. Yang Olimpiade itu paling 1% atau 0,5% dari itu. Tapi yang 99% ini tertinggal. Nah, kita ingin yang 99% ini harus dirawat. Kalau Bapak Ibu hanya paradigmanya berorientasi pada anak-anak yang pintar saja, yang 90% ini nggak terawat. Dan ketika tidak terawat, jangan marah kalau dia mencari di tempat-tempat perhatian di tempat lain yang lebih menganggap dirinya eksis, tawuran, ya toh, geng motor, kekerasan, begal dan macam-macam itu ngelidek. Kalau di Jogja itu di dekat saya itu tiba-tiba ada anak dibacok. Orang-orang ditakoni ya kok ambu aku ingin materi kok. Gitu. Ini jangan digampangkan loh ini. Serius saya ngomong. Kalau nanti Bu Novi punya banyak data, karena fakultas psikologinya dimintai tolong terhadap anak-anak ini. Dia tuh kalau ditanya pengen materi ya, begitu. Berarti kan ada persoalan-persoalan mental yang luar biasa dahsyat. Ketika di rumahnya itu dia tidak punya saluran, karena bapak sibuk mungkin, sing siji bapak melarat banget, dari sopo-sopo. Nah sing sibuk ya, nem dindi anak-anak. Hitam putih orang kita kiri kanan. Ketika di sekolah diuji diulangan, sing diundang terus dikeploki tangan, sing juara kuwi wae, sing mau kuwi ora ngerti, ora dianggap ora apa-apa, golek nang dia golek nang jowo. Pasti. Dan itu saya yakin Bapak Ibu dalam posisi itu juga sama. Golek nang jowo. Jowo lagi pesantren maksudnya. Nah, ini skill masa depan akhir biar nanti masuk ke Novi. Apa sih skill yang dibutuhkan di masa depan tadi itu? Kita optimis. Coba sekarang saya nanya, mana yang itu terkait dengan konten pelajaran? Nih, di sini saya bacakan kompleks problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata, 36%. Yang paling tinggi kebutuhan skill yang harus dibangun memecahkan persoalan yang tidak jelas. Memecahkan persoalan yang tidak jelas, piye caranya aja. Ayo, ulangan ujian dulu nih. Kalau soalnya ini kalau mau jawabannya, dulu kita bingung. Social skill, kemampuan untuk berkoordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan di dalam memberikan bantuan, hingga emotional intelligence. Itu berapa persen? 19%. Social skill. 3. Proses skill, kemampuan aktif listening, berpikir kritis, mampu untuk memonitor dirinya dan orang lain, kemampuan untuk berefleksi. Berapa persen? 18%. Sistem skill, kemampuan untuk membuat keputusan, kemampuan untuk mengetahui bagaimana sistem dibuat dan dijalankan, 17%. Dan terakhir cognitive abilities, fleksibilitas, creativity, mathematical reasoning itu 15%. Tak tanya mana yang terkait dengan akademik? Nah, apakah akademik kita problem solving? Setengah problem solving. Apakah proses belajarnya problem solving? Belum. Ya nggak akan dapat.
masih kognitif. Dan kognitifnya kognitif hafalan dan pemahaman. Belum sampai persoalan. Menyelesaikan persoalan itu harus mengaplikasikan, harus menganalisis, mengevaluasi, baru mencipta untuk menyelesaikan persoalan. Baru tindakan. Makanya di negara maju nggak ada ulangan ujian. Adanya adalah project. Penugasannya bukan tugasnya ya. Contohnya di mesti ini Pak Janto ini mau potong SMP kelas 1 atau anak kelas 5 SD matematika. Kira-kira pertanyaannya gimana kalau di Australia? Anak kelas 5 SD. Kira-kira matematika pertanyaannya gimana? Saya tanya, siapa yang guru matematika di sini? Kalau gitu. Di luar negeri, matematikanya pertanyaannya apa? Ini kelas 5 SD, saya langsung masuk. Satu pertanyaan dulu itu. Mengapa pi 3,14? Tolong jawab yang guru matematika, tolong. Proses belajar. Oke, anak-anak 25, 20 anak ini bagi, oke? Satu kelompok 4 orang atau 3 anak. Digabung mungkin ada 5 kelompok atau 4 kelompok. Satu kelompok ini, kamu saya kasih waktu 20 menit untuk nyari di internet. Kenapa sih 3,14? Kelompok ini, saya kasih waktu kamu untuk keluar kelas. Lihat lingkungan, lihat matahari, lihat apa saja, lalu temukan kenapa pi 3,14. Kelompok itu, saya kasih waktu kamu untuk pergi ke perpustakaan, baca buku kenapa pi 3,14. Kelompok ini belajar di lapangan, studi sendiri 20 menit. Tapi gurunya berarti orang juwe anak ya. 20 menit menanti juwe anak. Ditulai ramro. Bablas, samjar ini jenis mereka belajar nih. Tapi gurunya apa? Datang ke datang ke grup itu, melihat apa yang terjadi. Ketika ada arah-arah proses yang nggak pas, dia perbaiki. Karena gurunya menyiapkan kurikulum kelas. Di sana itu nggak ada kurikulum nasional, adanya kurikulum kelas. Kurikulum nasionalnya itu hanya objektif. Anak kelas 1 matematikanya belajar tentang ini, belajar tentang ini. Caranya piye? Karepmu jadi di negara. Makanya gurunya dewe orang duwe buku di sana tuh nggak ada buku pelajaran. Makanya gurunya di sana lebih berat daripada di sini. Jangan salah ya. Tapi cara training pengembangan gurunya adalah pengembangan kapasitas. Ora gur ngecek indikator checklist gawe RPP Bali Bali atau tanda tangan wis entuk tunjangan guru, sertifikasi guru, dan begitu di sana. Di sana itu guru kerja itu lebih lama dari murid. Kalau murid tadi berapa jam belajar? 24 jam, gurunya 40 jam. Karena kan materi ngene ya kulite Bali ya Bali juga nggak digaya karena nyiapkan RPP ya nyiapin dong ini malah diajar deh karena video atau koreksi 5 menit lagi rampung kalau yang itu salah satu contoh dari bagaimana cara mengajar. Wah, kalau diomongkan di sini nanti banyak. Artinya apa? Mungkin di sana tidak banyak materi,
ya, nggak banyak materi pelajaran atau materi jumlah pelajarannya banyak, tapi materi pelajarannya orang akeh, tapi kedalaman berpikirnya yang dibangun. Bayangkan sekarang anak kelas 1 SMP ada namanya mata pelajaran citizenship atau leadership. Kalau di kita mata pelajaran leadership masuk mana? PND ya? PKPN. Kira-kira soalnya apa? Satu SMP. PKPN. 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 Di sana gini, saya langsung di sana aja. Anak kelas 1 SMP belajar tentang leadership. Setiap anak dibebaskan untuk mencari buku terkait dengan pemimpin yang ada untuk kemudian menginspirasi dia. Lalu dia ketika membaca buku itu dia diminta untuk berefleksi. Anak saya membaca bukunya Malala, tahu Malala? Yang dapat Nobel Perdamaian dari Afghanistan, ditembak oleh Taliban karena dia memperjuangkan anak perempuan bisa belajar di sekolah. Ditembak sama Taliban, dia masih hidup, dia memperjuangkan lagi. Anak saya baca itu, lalu sama gurunya minggu depannya ditanya, apa yang kamu baca? Refleksi apa yang kamu baca? Persis, apa yang kamu baca dari buku itu? Apa yang kamu rasakan? Kalau kamu jadi Malala, kamu merasakan apa dengan Malala itu? Kalau kamu seandainya jadi Malala di negaramu, kamu ingin melakukan apa? Apa yang kontribusi, apa yang ingin kamu bangun untuk rakyat dan negaramu? Kelas 1 SMP, mata pelajarannya sudah kayak gitu. Apa yang terjadi? Anak itu dibangun empatinya ketika dia itu mengidolakan seseorang bukan karena jabatannya, tapi karena apa yang sudah diberikan oleh orang itu kepada rakyat-rakyatnya. Makanya di sana itu pemimpin itu bukan pejabat, jangan salah ya. Pemimpin itu adalah teladan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Makanya kadang di sana itu nih jangan kaget. Ketika ada mata pelajaran pemimpin, ada seorang anak yang mengatakan bahwa dia terinspirasi sama bapaknya karena bapaknya itu pengangkut sampah. Bayangkan kalau nggak ada bapaknya, sampah-sampah berserakan. Siapa yang mengambil sampah di rumah-rumah? Rumah-rumah itu nanti jadi bau. Kalau bau jadi kotor, nggak sehat, kamu sakit semua. Maka bapak saya adalah pahlawan bagi saya. Bisa di Indonesia ada mata pelajaran kayak gitu. Itu tadi ada bapak yang bilang karakternya lebih baik kita cari ini sopo. Pelajarannya aja kayak gitu. Buka sekarang fakta datanya, indeks Islamic Index City di dunia. Indonesia ranking berapa? Coba buka. Siapa yang nomor 1? Islamic Index itu bukan syariat, sholat itu orang ya. Tapi bagaimana mempraktekkan ilmu agama syariat itu dalam kesalehan sosial sehari-hari. Tertib, disiplin, bersih dan seterusnya antri. Indonesia ranking berapa? Ranking ratusan. Arab ranking berapa? Ratusan. Siapa yang nomor 1? Estonia, negara-negara Skandinavia, Australia, yang katanya itu dianggap negara kafir itu. Tuh, jangan salah tuh. Kalau dia itu negara yang tidak bermoral, nggak mungkin tertib rakyatnya, nggak mungkin sejahtera rakyatnya, nggak mungkin sejahtera karena orang nggak korupsi atau yang ada. Korupsi ini ranking 1 semua dunia. Di kita itu KPK ini jumlahnya ranking 1 sekarang karena sistem pendidikannya tertinggal 1 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu itu sebenarnya adalah pemimpin perubahan, punya potensi jadi pemimpin perubahan masyarakat. Pemimpin perubahannya orang gubernur, lalu bupati, guru-guru malahan. Makanya GSM itu lebih senang bekerja langsung dengan guru-guru. Ini Bu Novi barusan aja ditelepon sama temannya di kementerian, diminta untuk membantu kementerian. Dia memilih ini enggak, dia memilih untuk ketemu sama Bapak Ibu guru itu. Karena yang berkementerian apa ini jadi jumlah-jumlah. Berbagi jenis, bagi checklist dari proyek ya loh. Untuk duite, pengawas cek untuk
gue tadi. Wah, habis, Pak. Ya, jadi ini skill-skill yang akan dibutuhkan. Bu Novi nanti akan masuk ke sesi. Bagaimana kalau boleh masuk apa tidak? Dia akan masuk terkait dengan sosial emotional learning. Tapi ada satu, saya ingin ngomong sama Bapak Ibu. Kenapa kok kita senang ketemu sama Bapak Ibu? Kata filsuf, itu biasanya dipakai sama Novi. Kalau kamu mau melihat peradaban sebuah bangsa, maka lihatlah dari kelas-kelas di negeri itu. Kalau ada ketidakteraturan, ada ketidaktertiban, ada contekan masal di kelas itu, maka itulah potret bangsamu. Ini kata filsuf. Tapi kalau kamu ingin mengubah sebuah bangsa, maka mulailah ubah dari kelas-kelas dan rumah-rumahmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi deh buat Pak Rizal. Kalau sesinya Pak Rizal bisa 2 hari 2 malam kalau diikuti terus ya. Baik. Iya, Bapak Ibu, sebetulnya sesi hari ini itu kita adalah ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak Ibu berikan di sini. Jadi kita harapkan tadi beberapa pertanyaan sudah terjawab. Misalnya mau dibawa kemana generasi bangsa ini, apa kita bisa, bagaimana mengubah anak dan sebagainya. Tapi sesi saya nanti akan sangat spesifik di yang terakhir. Bagaimana sebetulnya nanti kita bicara mengelola emosi. Kenapa penting? Saya nyambung ceritanya Pak Rizal tadi ini, hari ini tadi saya nggak sempat makan karena telepon dari kementerian. Mereka maksa untuk sharing ke pembuat juknis ya. Kalau di Kementerian senangnya bikin juknis kan. Kenapa kok harus dibuat juknis? Karena menteri barunya ini ingin mengubah paradigma. Jadi Bapak Ibu itu sekarang paradigmanya itu pendidikannya namanya standarisasi. Semua distandarkan, pakai nilai. Karena revolusi industri 2.0. Tapi di revolusi industri 4.0 sebetulnya paradigmanya diubah ke well-being yang tadi Pak Rizal bilang. Itu negara lain itu sudah 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Makanya kenapa saya dulu waktu sama Pak Rizal datang ke Melbourne, lihat sekolah anak-anak ini kalau mau berangkat sekolah itu seperti mau berangkat piknik. Jadi dia nyiapin bangun pagi, nyiapin makan, itu seperti berangkat piknik. Pulangnya itu juga seperti habis pulang piknik. Tapi di Indonesia, coba mau berangkat ada kayak orang hamil muntah-muntah, pusing-pusing kepala, banyak yang keluhan-keluhan gitu ya. Itu kayaknya nggak nyamurin yang dulunya juga gitu. Malamnya kok sehat-sehat aja, begitu paginya mau berangkat kok pegel-pegel apa ya? Pulangnya sekolah, anak-anak Indonesia coba perhatikan, diseret tasnya, lempar bingung, turun blek. Kalau nggak dibangunin dia bisa bangunnya. Siapa yang membuat mereka begitu? Saya nggak ngomong loh ya. Sistem, betul. Saya setuju sistem. Tapi begini, negara baru mau ngomong mau bikin well-being dan Bapak Ibu tahu di kementerian ubek-ubek bingung siapa ini, gimana nih caranya well-being itu apa. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu nanti berubah, sekolah Bapak Ibu adalah pionir tanpa harus menunggu negara yang masih menggunakan. Kemarin waktu Menteri Nadiem bilang RPP 1 lembar, apalagi ini lembar, guru sekolah lain bingung gimana sih caranya RPP. Sekolah-sekolah GSM sudah nggak punya isu ini.
mereka sudah tinggal tes. Mereka sudah tidak butuh lagi mau 1 lembar, 2 lembar, kita udah tahu gimana caranya bikin lesson plan. Yang lainnya masih bingung nanti pendidikan karakter, Bapak Ibu ikuti aja. Iya, Bapak Ibu ikuti saja. Ini bocoran dari saya, itu nanti mau ngomong well-being, tapi belum tahu caranya gimana. Yang tahu caranya gimana ya kita masih di sini soalnya. Saya memilih membagikan langsung ke Bapak Ibu, karena nanti kalau di atas isinya cuma project, kalau di atas isinya juknis juga, nanti nggak sampai ke sekolah. Oke, ya. Jadi platformnya Bapak Ibu, paradigmanya harus diganti. Saya tadi diskusi banyak ya. Paradigmanya adalah standarisasi itu kesuksesan belajar kalau pencapaian akademiknya yang tinggi. Tapi kalau well-being, sekolah Bapak Ibu itu dianggap sukses kalau 1, tidak ada kekerasan. Kekerasan itu tidak hanya fisik ya. Kekerasan tuh anak-anak cuma gulumu tuh gelu langsung. Nah, itu. Saya dulu pulang dari Australia masuk gerbang salah satu SD di Jogja. Itu kayak gitu, anak-anaknya baik-baik dari mana? Terus dia dijorokin temannya dari belakang, terus 3 kata itu muncul. Disuruh gurunya bilang astagfirullah, kamu nyebut astagfirullah, astagfirullah. Dia nyebut Bu, tapi tetap nyebutnya A. Itu kan berarti ada yang salah dari pendidikan kita. Karena apa? Karena anak-anak di negara lain perilakunya sudah tidak seperti itu. Saya sama Pak Rizal ini menghibahkan waktu dan tenaga karena kami melihat sendiri Pak Bu, bagaimana negara-negara lain itu mampu menghasilkan anak-anak yang kualitasnya 100 tahun lebih baik dari anak-anak kita. Itu betul. Saya sampai bengong-bengong, ya Allah, ada anak nabrak mobil saya pagi-pagi, dia yang datangi saya ganti, saya benerin. Padahal saya nggak tahu itu mobilnya ketabrak apa enggak, mobil saya jelek, ditabrak sama enggak ada bedanya. Tapi dia itu ngaku Pak, kalau di sini jelas-jelas nabrak masih diulangi. Lebih galak daripada yang kita punya. Itu berarti ada yang salah dari pendidikan kita. Nah, maka kala itu kita akan bicara tentang well-being ya. Jadi Bapak Ibu harus sekarang mulai yakin walaupun mungkin kebijakannya belum berubah, negara itu akan lambat. Tapi mulai sekarang paradigmanya harus sudah berpikir, oke, kesuksesannya nggak ada kekerasan. Kedua, anak-anak itu belajarnya bukan karena dipaksa. Sekarang anak-anak belajar karena dipaksa nggak? Iya. Besok ujian praktek, saya kasih tahu. Besok ujian harian, belajar. Coba Bapak Ibu ini coba kalau Bapak Ibu ini workshop GSN saya tes. Tiap selesai workshop tes. Besok masuk tes lagi. Kira-kira masuk ya? Begitu dengar kata Rizal sama Novi ya, ujian ya mesti. Bayangkan kalau Bapak Ibu ini masih muda, diwajibkan sama negara ikut BSN tapi dites. Berangkatnya kepaksa. Tapi kalau boleh berangkat, nggak usah pakai tes. Besoknya datang lagi. Loh, ngambil nilainya gimana dok? Loh, ngambil nilai kok nggak usah pengumuman. Bapak Ibu, kalau pembelajarannya bukan lecturing saja, project based seperti tadi yang kenapa P 3,14, anak-anak kan praktek, bisa ngambil nilai nggak? Bisa. Harus pengumuman nggak? Itu nanti ada teorinya otak yang ingin saya gambarkan yang nanti kaitannya dengan itu tadi, bagaimana meregulasi emosi, bagaimana anak-anak itu nanti punya perilaku yang baik. Jadi cirinya adalah belajar tidak dipaksa, disiplinnya bukan karena ditakut-takuti. Di Indonesia itu sebenarnya sistem poin. Kalau poinnya sampai 100, out dari sekolah ini.
dia kalau poinnya 100 uang dia kan dihitung jangan sampai 100. Sama mereka. Dan buat mereka punya poin itu goal. Punya poin itu goal. Jadi kalau anak saya yang SMP, bukumu kosong atau itu poin, itu nggak keren. Yang keren itu kalau dapat poin. Padahal menurut gurunya dapat poin itu parah. Itu benar tadi bapak guru yang di situ. Persepsi anak-anak sama persepsi guru itu beda. Saya dulu SMA kalau bolos seneng-seneng aja. Iya kan? Tapi gurunya, kamu masa depanmu tidak akan sukses. Apa caranya? Bolos pada pelajaran tertentu yang gurunya emang nggak menyenangkan. Mereka nanti akan peduli dan menghargai tanpa syarat. Gak usah diiming-imingi pakai surga. Gak usah ditakut-takuti pakai neraka. Contoh ya, isu kesehatan reproduksi atau hamil di luar nikah. Indonesia itu kan banyak banget kan. Emang pelajaran agama kurang. Negara Indonesia itu pelajaran agama paling banyak. Jamnya paling banyak. Kok tetap ada kehamilan di luar nikah? Gara-gara berenang seperti apa ya? Nanti berprestasinya bukan karena tekanan, berprestasinya karena tekanan. Tapi empat ini nanti bisa didapatkan ketika anak-anak itu merasa bahagia dan produktif. Kuncinya di situ. Jadi well-being itu nanti arahnya di pojok sana. Nah, pertanyaannya gimana ya caranya biar anak-anak itu bahagia dan produktif? Karena hati-hati Bapak Ibu, saya ini sedang sangat prihatin sekali karena setiap kali saya menerjunkan mahasiswa saya ini calon-calon psikolog ke sekolah-sekolah. Baru kemarin saya ngajar, saya selalu dapat case begini. Kalau kita nanya guru, siapa murid yang kira-kira butuh dikonseling? Kira-kira Bapak Ibu guru mau nunjuk siapa? Tapi kalau pertanyaan saya dibalik ke sekolah, anak-anak yang merasa punya masalah, silahkan mendaftarkan diri, akan dijaga kerahasiaannya. Siapa yang daftar? Hah? Banyak, tapi siapa yang daftar? Bukan anak-anak yang pintar. Anak-anak itu nggak pernah punya masalah, Bu. Yang punya masalah Bapak Ibu. Anak-anak kalian bolos, kamu itu nggak pernah punya masalah. Kemarin, jadi saya data-datanya, anak-anak yang bermasalah itu anak-anak yang bahkan ada 3 anak, tiga-tiganya juara olimpiade. Orang tuanya ekonominya menengah ke atas. Fisiknya baik-baik saja, sehat-sehat saja, berprestasi di sekolahnya favorit. Yang 2 mau bunuh diri. Yang lainnya ada yang kasus perkosaan, ada yang orang tuanya mau bercerai, tapi bukan anak-anak. Ini hati-hati makanya kita selalu melihat itu di luar, ya. Kenapa? Karena tekanan akademik baik dari guru maupun saya merasa tidak punya kehidupan. Padahal dia kalau juara dipanggil di depan. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa anak-anak yang menang ini itu bahagia. Karena apa? Dia itu sudah dibebani oleh orang tua sama gurunya. Anak saya itu Bapak Ibu yang pertama
bolak-balik ditunjuk ini, ditunjuk itu, ditunjuk itu. Anak saya itu capek. Emang nggak ada yang lain? Emang nggak ada anak lain apa bunda? Karena kalau di Australia itu nggak ada lomba-lomba, itu nggak ada. Jadi salah satu konsep well-being itu sebenarnya tidak ada yang terbaik. Setiap orang ini punya kebaikan, punya nilai. Ibu ini bagus hidungnya, ibu itu matanya, ibu banyak rambutnya, itu kan nggak ada orang melek kamu. Tapi kalau di Indonesia itu ada bersalek kamu, yang bujuk. Padahal yang ibadah apa? Yang ibadah itu adalah tersenyum. Tapi kalau ada anak-anak, anak cuma bisa senyum. Bisa senyum kok. Nah makanya harus dirubah paradigmanya tersebut. Nah, mubahnya Pak pakai tadi 4 area perubahan. Jadi Bapak Ibu, GSM itu tidak tentang pembelajaran ya. GSM itu tentang ekosistem sekolah. Ekosistem itu bisa dirasakan kalau Bapak Ibu mulai masuk gerbang. Dilihat sama kayak yang pertama itu adalah penciptaan lingkungan. Lingkungan itu bisa fisik, bisa non fisik. Kalau Bapak Ibu masuk sekolah X bersih, rapi, berarti guru-gurunya sama murid-muridnya pasti bagus. Tapi sama kalau kita masuk rumah tuh Bu, begitu rumah adalah di atas meja ruang tamu. Masih di rumah ya umat ini. Tapi kalau rapi semua, oh berarti semua ikut gotong royong bersih. Kedua, begitu lihat orangnya. Oh iya, lama, berarti bener ini rumah ini bener rumah ini. Tapi kalau saya pernah ngajak anak saya masuk SMP favorit Jogja, jangan dulu. Jangan. Ada keperluan apa ya Pak? Oh, jelas ada nggak bisa bener itu dari kulturnya. Penciptaan ruang itu yang nomor 1. Yang kedua, pembelajarannya kontekstual. Jadi nek sinau berenang tentang berenang, yo sekolah berenang. Sinau berenang kok ada kelas teori berenang, tangan ke atas. Begitu mau berenang, terus tiba-tiba ujian praktek, tapi nggak tahu diajari, lo aneh kok. Kalau di luar negeri nggak ada ujian praktek. Biologi reproduksi terus harus praktek. Aja harus praktek. Diskusi. Terus kalau bisa hamil nilainya 10. Oke. Kontekstual ya Pak, relevan. Jadi ceramah itu hanya salah satu metode. Tapi metode lainnya harus anak-anak itu dikembangkan banyak kompetensinya, makanya harus project based, problem based, inquiry based, ya. Kemudian ekologi sosial. Sekolah itu harus melibatkan orang tua. Jadi jangan panggil orang tua hanya kamu butuh biaya. Saya ini kan orang tua bertahun-tahun apa, tapi dendam sekolah yang mesti sumbangan. Walaupun ngomongnya melipir-melipir, tahu kita akhirnya. Saya larang sama sekali ngomong tentang dana. Apa yang dibicarakan ke orang tua? Ajak mereka terlibat di sekolah dalam hal pembelajaran, dalam hal aktivitas. Salah satu sekolah di Gunung Kidul namanya SD Karangmojo 2 Pak, ekonomi bawah dulu dimintain sumbangan 2.000 aja nggak mau mereka karena kan miskin ya dan sebagainya. Tapi begitu ada program namanya orang tua mengajar, orang tuanya diundang ngajar nopo mawon nggih saged gawe bakso nggih purun. Oh nggih. Itu bahkan ada yang asisten rumah tangga pembantu, dia ngajarin jahit anak-anak, ngajarin nyuci, ngajarin ngiris wortel. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa loh ngupas wortel. Nggak bisa, dia bedain jahit sama kunyit aja nggak bisa. Itu yang
kelas kan di desa loh, sumuk banget. Akhirnya mereka kumpul, panas juga jadi, oh kudu AC. Kan boleh bawa kipasan, akhirnya iuran untuk kipasannya. Terus nolak, mereka mau banyu, akhirnya dispenser. Bapak Ibu tahu terkumpul 25 juta. Yang tadinya 2.000 mereka nggak mau ngeluarin, karena mereka dilibatkan. Mereka kepikiran. Tahu kondisi lapangan betul. Guru-guru kok ternyata kesel ya. Sakit ternyata mereka. Ya kan? Karena coba lihat. Yang terakhir Bapak Ibu adalah, nah ini penumbuhan karakternya GSM itu tidak cukup dengan pembiasaan. Penumbuhan karakternya GSM itu pakai social emotional learning namanya, yang dia punya 4 olah rogo, olah pikir dulu, terus olah rasa, baru olah latih. Jadi kalau guru-guru GSM ditanya karakter itu hasil apa? Karakter itu hasil apa? Sebelum rasa. Karakter itu hasil mikir. Orang bisa ngerasa karena dia mikir. Pernah nggak punya waktu nggak kita di dalam hari-hari pembelajaran itu anak-anak untuk merosot? Punya waktu nggak? Nggak punya. Bapak Ibu masih ingat tadi pertama kali waktu sebelum Pak Rizal ngasih materi ada video saya nanya 4 hal apa saja tadi? Apa yang dilihat? Itu penting Pak. Apa yang dirasakan itu penting. Saya pernah di SMA 1 Sleman waktu workshop, waktu saya mencoba circle time itu asli dengan anak-anak SMA-nya. Saya cuma nanya, gimana perasaannya kalau kita ngobrol kayak gini? Itu beberapa anak itu nangis. Kenapa? Karena selama ini gak ada yang pernah nanya semestinya. Saya cuma nanya, gimana perasaannya? Gitu loh. Itu dia terharu banget. Saking gurunya kan gak sempat nanya, teman, PR-nya udah selesai. Nah, gitu ya. Yang otak, cepat sebelum kita pakai. Nah, saya memperdalam sedikit Pak Rizal ya. Kenapa kok yang terpenting adalah karakter dulu, baru nanti kita bicara akademik achievement dan sebagainya. Tadi Pak Rizal udah bilang, bagian otak manusia itu ada neurokortek itu yang ini tadi depan. Ini yang hanya dimiliki oleh manusia. Limbic system itu yang mengelola perasaan. Ada beberapa hewan yang punya. Siapa misalnya? Kelak, simpanse, dia punya. Nah ini reptil. Otak reptil itu otak yang paling bawah semua hewan punya. Dan manusia itu adalah salah satu hewan. Mamalia reptil. Kalau mamalia kan pakai perasaan, hewan yang menyusui tadi. Tapi kalau reptil, dia kerjanya hanya 3 Bapak Ibu. Melawan, lari, atau diem aja. Dia nggak pakai mikir tingkat tinggi, karena mikir tingkat tinggi itu hanya dilakukan oleh manusia di sini. Yang reptil ini ya kayak binatang apalan. Ayam itu kalau jalan kan nggak mungkin terus tiba-tiba mempertimbangkan apa aku mau jalan apa. Kan nggak mungkin loh. Dia apalan. Bahkan ada mobil lewat dia juga nggak mikir gini. Nah, hati-hati kalau kita tidak pernah menstimulasi ini, maka yang bekerja adalah ini. Saya nanya sekarang, pelajarannya Bapak Ibu di sekolah apalan atau mikir? Apalan.
bisikin. Yang lainnya itu cuma muji keberuntungan B. A. Ketoknya pantas-pantas ini. Saya tadi benar-benar dia mohon karena apa? Iki raya mau sing iso gawe desain piye carane? Bocah-bocah kuwi duwe problem solving. Karena ternyata sekarang dunia kerja itu nggak butuh nilai. Butuhnya ada masalah gini kamu bisa menyelesaikan nggak? Padahal masalah hidup itu kan nggak ada kisi-kisinya. Sementara bapak ibu kalau ujian ini isinya ujian hidup kan kisi-kisinya. Nah, tenaga kerja itu sekarang Pak, bukannya nggak ada yang lamar loh, yang lamar banyak, tapi dia nggak punya kapasitas problem solving karena sekolahnya nggak ngajari. Sekolahnya itu hanya ngajari semuanya diserahkan pada Allah. Hitung gede. Itu di sini. Makanya jangan kaget kalau dia lewat jalan, tiba-tiba orang saya ngomong, halo bajingan. Itu ada loh Bu, di Jogja itu ngelinting ini terjadi karena begitu. Numpak motor terus, halo bajingan. Dia langsung balik, jipuk parah, mati. Karena dia pakai ini. Dia nggak pakai ini. Kalau kita biasa melatih ini dari kecil, dia emosi kan? Itu tadi pertanyaannya regulasi. Dia emosi, dia mikir, sebentar, kalau aku balik nyuruh, kok aku sih rugi? Bener apa enggak? Kalau aku begini gimana? Enaknya gimana? Itu manusia. Jadi pendidikan kita selama ini sebetulnya menciptakan robot hidup. Anak-anak itu robot. Pagi bangun, mandi, sholat, pergi sekolah, pulang sekolah, masuk, buka halaman 35. Balik. Harus nilai jurusan gue, gurunya ngomong, jangan itu, orang tuanya kudu iki. Begitu ada masalah, menurutmu gimana? Akhirnya Pak, kalau Bapak nanyanya mendelisi deh, nah menurutmu kudu piye iki we? Wah, pengen tak hiteni ya kan ngerti kok. Makanya selama sekolah tidak berubah paradigmanya, maka jangan harap bullying menurun. Sekolah tidak berubah paradigmanya, jangan harap tadi pemenuhan kebutuhan kerja sesuai kapasitas itu naik. Sekolah tidak berubah, jangan harap ada anak-anak yang tumbuh dengan empati. Dan Bapak Ibu, efeknya ke depan, kalau mereka jadi pemimpin, mereka akan tetap korupsi. Mereka akan tidak memperdulikan kita yang sudah tua. Jadi kita kalau tua, orang sempak mereka udah jadi pemimpin, ya salah muda tua. Kalau di luar negeri, Bapak Ibu lihat base-nya bisa turun. Jadi orang tua bisa naik walaupun di itu ya naik. Moga-moga. Yang cacat Pak naik kursi roda dia bisa jalan dengan enak karena pimpinannya punya empati. Oh iya, trotoarnya nggak boleh jeblok-jeblok. Di sini karena nggak punya empati, duitnya dikorupsi baik. Trotoarnya jeblok-jeblok rakawan, licin, terus uang cacat pet, yo kan? Itu. Jadi ya Pak ya, kuncinya ini. Maka ini hanya bisa bekerja kalau suasananya tenang, dia baru bisa mikir. Karena kalau Bapak Ibu kayak misalnya nyetir, aduh kok nggak kelihatannya masa harus gimana nih? Kita harus segera membuat keputusan. Kalau semakin banyak orang ngomong, kan dia semakin bingung kan? Nah, kalau dia nggak punya otak manusia, dia akan cuma emosi, diam atau dia lari. Tapi kalau dia punya otak manusia, dia tentang sebenarnya. Gini aja, kita gini aja, kayaknya aku punya solusi gini. Nah itu yang kita akan ciptakan. Tapi kan suasananya harus tenang. Otak ini hanya bisa gerak kalau tenang. Makanya tugas Bapak Ibu itu sebetulnya sepele bagaimana, bukan sepele sih, enggak berat juga. Tapi intinya membuat ekosistem yang
semua itu merasa nyaman, merasa bahagia, sehingga dia akan punya ketahanan untuk berpikir karakternya di situ. Nah, sekarang saya akan praktekkan sedikit ya tentang self, social emotional need. Kebiasaan kita kalau ada anak bermasalah biasanya apa ya? Apa yang kita lakukan? Memanggil terus, menasehati. Jadi kita itu nggak sabar buat mendengarkan dan ngajak mikir. Kerjaan kita biasanya menasehati. Makanya kamu itu bersyukur, tidak begitu ya. Tapi di dalam GSM anak-anak harus dilatih untuk berpikir. Gimana caranya? Kita akan lakukan bareng ya. Saya punya video, Bapak Ibu. Saya punya video. Silakan seperti tadi, Bapak Ibu catat apa yang dilihat ya. Kalau dilihat bukan opini dari apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Bapak Ibu, siapa yang mau coba? Apa yang dilihat? Siapa? Apa yang dilihat? Apa aja yang dilihat? Yang dilihat. Ya, yang pertama tangan dengan kondisi kekeringan, kemudian di situ banyak bunga yang sudah mulai layu bahkan mati, tapi yang satu mencoba untuk masih berusaha bertahan dan akhirnya meskipun sangat berat sekali bisa menemukan di titik
klimaks dia berusaha, dia menemukan sebuah taman yang penuh dengan air, di situ sangat subur sekali. Akhirnya dia mengorbankan dirinya, kemudian untuk generasi berikutnya dia harus berbuat sesuatu karena di depan ada harapan yang akan membahagiakan meskipun dia harus mengorbankan diri. Dan akhirnya bibit yang dia lemparkan di taman yang penuh dengan air tersebut, ada harapan di sana, muncullah harapan baru seperti itu. Lengkap banget ya. Ada yang mau nambahin satu lagi yang dilihat? Oke, sekarang yang dirasakan, apa yang dirasakan waktu lihat video itu? Apa Pak? Semangat? Panas. Panas. Yang dirasakan? Sedih. Sedih. Apa lagi? Bangga. Ada yang bangga. Sedih karena apa? Karena akhirnya dia harus mengorbankan dirinya. Bangganya apa Pak? Bangganya karena dia bisa meninggalkan sesuatu untuk generasi berikutnya. Ada lagi yang dirasakan? Gregetan. Oke, gregetan karena sebetulnya kurang selangkah lagi dia bisa ikut masuk gitu ya. Sayangnya iya. Apalagi ada yang dirasakan? Oke, yang dipikirkan. Ada yang memikirkan sesuatu? Dua tempat yang beda. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Satu. Ada lagi yang dipikirkan? Ini berpikir cerdas karena ketika dia melihat bunga yang satu itu mati, dia berpikir kalau saya bertahan di sini saya juga akan mengalami hal yang sama. Maka saya harus melakukan sesuatu. Sesuatunya adalah dengan dia mencari tempat yang kira-kira kondusif untuk dia bisa mempertahankan generasinya. Jadi ibu berpikir bahwa bunga tadi itu berpikir cerdas karena dia harus mencari tempat baru ya. Sementara yang lainnya pilih mati di situ, dia berpikir untuk berpindah walaupun sulit. Ada lagi yang dipikirkan? Saya Iya. Pantang menyerah. Oke. Apa yang ingin ditanyakan atau dipikir yang menjadi concern? Ada nggak yang ingin ditanyakan atau menjadi concern? Kenapa bunga itu layu? Kenapa bunga itu layu? Oke. Kok bisa ya layu yang taman satunya kan ya? Oke. Yang kedua, ada lagi yang ingin ditanyakan atau menjadi concern? Maksudnya? Iya. Oke. Ada nggak? Kenapa taman yang satu subur, yang satu kering? Ada lagi? Satu lagi. Sama-sama taman tapi perlakuannya berbeda. Kenapa sama-sama taman tapi perlakuannya berbeda? Ini gubernurnya siapa? Apa kan? Ya, Bapak Rizal. Tulisannya nanti dong. Pak tulisannya Bapak bayar. Bapak yang geser dong. Oke. Ada lagi nggak yang tentang ini, tentang berkaitan dengan yang dipikirkan tadi, yang pantang menyerah, bagi ada lagi nggak? Kenapa Talamat bisa berjalan? Ya nggak apa-apa sih, kenapa kita berjalan. Tapi yang kaitannya dengan yang dipikirkan tadi, ada yang dipikirkan sesuatu tuh nggak sia-sia. Ada lagi nggak yang dipikirkan? Khusus saya dari diri sendiri. Oh apa? Perubahan. Tapi kan bukan pertanyaan apa? Pertanyaannya? Oh yang dipikirkan perubahan pasti terjadi. Yang ditanyakan apa? Mau nggak mau kita harus menyelesaikan dengan ini. Oke. Saya mungkin titip satu ini ya, satu pertanyaan.
bagaimana ya mengawali sebuah perubahan. Karena itu tadi ada berapa bunga, kok cuma satu aja yang memilih melakukan perubahan. Kalau saya mungkin nanya itu, kok dia memilih untuk berubah, kok dia memilih buat pindah gitu. Perubahan harus diawali dari Pindah sendiri. Oke. Bapak Ibu, sekarang silakan berdiri. Kita sudah punya berdiri sebentar. Ya, mas ke sini. Cuma ada. Saya akan membuat rumus hitungan matematika. Bapak Ibu hitung, nanti Bapak Ibu cari kelompok sesuai jumlah hasilnya. Misalnya, saya bilang 2 tambah 2 berarti Bapak Ibu harus berkelompok 4. Mulai ya. 12 dibagi 4 ditambah 3. Dikurangi 7, dikurangi 6, ditambah 2, dikurangi 1. Dibagi 4 dikali 2 dikurangi 2 Oke Bapak Ibu, sekarang silakan duduk di tempatnya. Dengan kelompoknya. Duduk dengan kelompoknya yang tadi berkumpul ini. Oke. Saya kan punya 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, mengapa bunga itu kayu? Kedua, mengapa taman yang satu kering, satu subur? Ketiga, sama-sama taman tapi perlakuannya berbeda, kenapa? 4, kita harus menyesuaikan menyesuaikan apa ini? Diri dan keadaan dengan lingkungannya. Kelima, bagaimana mengawali perubahan. Nah, Bapak Ibu sekarang semua diskusi, masing-masing kelompok saya akan pilih 3. Saya akan pilih 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana mengawali perubahan. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompok. Kemudian yang kedua, mengapa bunga itu layu? Yes. Mengapa kira-kira bunga itu layu? Kenapa kok bunga itu layu? Yang satunya pertanyaannya, kalau Bapak Ibu dalam posisi bunga itu apa yang akan dilakukan? Nah, ada 3 pertanyaan, satu kelompok boleh milih salah satu dari itu. Jadi pilih salah satu. Kenapa bunga itu layu? Bagaimana mengawali perubahan?
pura-puranya temannya itu sedang berusaha untuk melakukan perubahan di kelasnya karena pengen GSS, tapi dia mulai putus asa, mulai susah sekali gitu ngajar. Nah, gimana caranya ibu memberi semangat ya? Siapa yang mau jadi calon temennya? Siapa kok begini? Ya udah, ayo kita berikan salam dulu dong. Yang mau melakukan perubahan, itu yang memberi semangat itu. Hari ini sekali teman-teman pada mengenai pokoknya aku di kelas ini merasa sendiri, ada temennya sama sekali. Kok merasa sendiri di kelas Mbak Ju? Nggak tahu kalau Mbak Ju ada di sini, hampir Mbak ada yang kok merasa sendiri, kenapa? Yang tadi saya masuk kelas rasanya nggak apa ya, masuk kelas saya sepi, semuanya nyelekin aku, kayaknya saya nggak ada di kelas ini gitu Mbak. Oh, berarti ada sesuatu dalam dirimu. Sesuatu yang salah pada diri saya. Mulai beberapa hari ini saya juga berpikir ketika saya masuk ke kelas, kenapa kok teman-teman pada nyuapin saya? Apakah saya memang benar-benar buluk gitu ya? Atau ada yang saya kadang saya tahu tidak usah panjang-panjang. Iya. Gimana Mbak? Harus introspeksi diri supaya bisa kompak di hati. Iya caranya Mbak, introspeksi ini piye kuwi? Introspeksi itu melihat dirinya sendiri, saya kurang apa, kenapa saya tidak diterima di kelas ini. Jangan mencari kesalahan orang lain. Seperti peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan jelas sekali. Oleh karena itu, aku harus seperti itu, introspeksi supaya cepat. Caranya determin itu gimana gitu loh. Nggak punya termin itu caranya piye gitu. Aku ini piye gitu loh Mbak. Maksudku Mbak. Berterus teranglah pada temanmu. Nah, kamu maksudku Mbak. Nah, caranya itu ya Mbak. Harus berterus terang. Oke, contoh yang luar biasa. Saya pakai 2 contoh aja ya, karena yang ketiga hampir sama. Jadi tadi ada dialog bagus banget sebetulnya tadi, karena ngejar betul refleksi ya terhadap diri sendiri. Terus sebelumnya ngejar refleksinya caranya gimana sih? Berterus terang. Oh oke. Tadi rasanya gimana setelah dapat ahanya? Belum ya. Oke. Iya. Bapak Ibu tadi melalui rangkaian melihat video, kemudian apa tadi? Saya tanya itu, kemudian ada role playing dan ada activity. Kira-kira apa yang dibangun dari aktivitas ini? Apa kira-kira yang dibangun dari aktivitas ini? Komunikasi. Ada komunikasi yang dibangun. Apa lagi? Kerjasama tadi Bapak Ibu bareng dengan guru lain. Ada lagi? Membuka diri. Jadi ngerti, oh saya ini ternyata harus klik misalnya. Oh saya ternyata belum bisa kayak teman saya ya, yang semangat. Ada lagi tadi saya dengar sharing, berbagi. Jadi mendengar yang baik. Oke. Ini yang kalau di GSM namanya social emotional learning. Karena dalam proses ini Bapak Ibu, itu ada proses berpikir, ada proses merosot. Saya berikan rumusnya ya. Mana Mbak? Ya.
yang provokasi dan sebagainya urusannya. Oke, nah ini sel, ini sederhana Pak, tapi ini jadi kuncinya sekolah-sekolah GSM yang membuat anak-anak yang tadinya nakal jadi nggak nakal. Karena ada satu kunci di situ, empati, kepedulian. Yang biasanya nggak melihat tanaman, dia jadi mikir, iya ya, tanaman itu sebetulnya bisa aja kekeringan. Jadi urutannya tadi provokasi. Provokasi itu tadi apa? Melihat video. Ya. Jadi level pertama, kegiatan pertama yang dilakukan, jadi saya tadi pura-pura jadi guru, Bapak Ibu pura-pura jadi murid. Pemancing pertama yang saya berikan tadi berupa video. Untuk provokasi tidak harus video, bisa artikel. Misalnya Bapak Ibu mau ngajak anak-anak diskusi tentang bullying, artikel bisa nggak? Misalnya Bapak Ibu mau ngajak anak-anak untuk berbakti pada orang tuanya, bisa novel nggak? Itu namanya provokasi. Jadi anak-anak diprovok. Setelah provokasi Bapak Ibu, anak-anak diajak diskusi. Tapi diskusinya biar terarah pakai olah pikir, olah rasa, maka pertanyaannya pakai 4 tadi itu. Apa yang dilihat, garis miring didengar. Karena bisa jadi provokasinya suara. Misalnya radio atau suara anak yang aku sedih banget kalau aku itu enggak jurusan selalu dipilihkan orang tua, misalnya kayak gitu. Suara, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu penting. Karena itu harus distimulir rasanya itu. Nah ini yang miss di pendidikan Indonesia itu adalah duduk, kemudian tanya perasaan, itu enggak pernah. Yang ketiga, apa yang dipikirkan, itu olah pikir tadi itu. Karena kalau saya nggak nanya, pasti nggak mau pikir orang Indonesia itu. Ada pertanyaan, diam semua. Karena males mikir, males. Makanya mancingnya pakai apa yang kamu pikirkan dari video itu. Karena kebiasaan kita kalau lihat video, tadi habis lihat video gimana? Bagus, titik. Tapi dia nggak bisa memaknai. Nah ini nanti bermanfaat untuk literasi Pak. Literasi itu kan pemaknaan. Kalau anak-anak terbiasa dengan sel begitu, nanti dia baca novel, baca buku, lihat film, itu ada literasi, ada pemaknaan. Yang terakhir, apa yang ingin kamu tanyakan? Nah ini menarik karena apa yang ingin kamu tanyakan itu Bapak Ibu nanti bisa lanjutkan bahkan dengan pembelajaran. Tadi itu pertanyaan yang kenapa ya kok bunga itu bisa layu? Itu bisa masuk pembelajaran nggak? Bisa. Bisa masuk materi. Jadi materi itu didahului dengan sel. Materi itu juga didahului dengan empati. Misalnya Bapak Ibu mau materi tentang lingkungan, tentang global warming, bisa nggak pakai video tentang kondisi saat ini kan? Tapi anak-anak ditanya, piye perasaan? Kok sedih ya? Yuk nek sedih kowe arep nopo? Dan dari pertanyaan dia, misalnya, berarti kita harus menjaga alam Bu. Piye carane kowe rembukan karo kancamu diskusi dari project base? Bisa ya? Bisa kan? Di situ ada olah laku. Tadi itu kata Ibu, percuma kalau nggak dipraktekkan. Cara prakteknya anak-anak, Bapak Ibu harus memfasilitasi dengan project base. Nah, tahap ketiga role playing atau practice. Role playing itu seperti tadi Bapak Ibu diskusi di kelompok. Kemudian saya tadi meminta 2 orang untuk role playing, itu namanya role playing. Kemudian yang terakhir practice. Nah ini kalau di sekolah-sekolah GSM rutin dilakukan. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu anak-anak di GSM ada satu, tadi saya cerita ada satu SMP dan nggak hanya SMP itu sih, ada satu SMP Negeri 7 Tangsel itu yang tadinya muridnya itu selalu nyimpan celurit di bawah bangku karena sering diajak mikir, diajak rasa dan sebagainya, maka dia sekarang tidak ada lagi anak-anak di SMP 7 Tangsel. Ya. Nah ini yang namanya sel atau social emotional. Ada pertanyaan sampai di sini?
menilainya kan K2, K2, K1, K3, K4. Saya nanya sekarang, K2 itu tentang apa? K2 tentang apa? Sosial. Ngambil nilainya dari mana Bapak Ibu selama ini? Hah? Ngambil nilainya pas kapan? Diskusi atau tugas kelompok? Tidak. Kalau pembelajarannya itu tidak project based, nilai K2 itu agak susah. Misalnya mau menilai kepemimpinan, susah nggak? Tapi kalau Bapak Ibu punya sel ini, sebelum pembelajaran diskusi dulu, kan empatinya anak rasa. Oh ini anak empatinya dulu. Oh ini tanggung jawabnya gede. Oh ini baru Bapak Ibu bisa ngambil K2. K3 pengetahuan kan? Ya kan tadi begitu tadi masuk project base, misalnya ini tadi masuk IPA. Kenapa kok tanah itu bisa kering? Masuk project base, ngambil nilai dari proses itu. Nanti Bapak Ibu hari ketiga akan dapat materi tentang penilaian formatif sumatif. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang PBL SEL secara detail. Kalau ini kan saya pengantar aja ya. Dan di situ nanti Bapak Ibu akan dapat satu paket. Oh kegiatan begini, cara menilainya gimana? Karena kalau di GSM penilaian yang penting itu bukan yang sumatif. Penilaian yang penting adalah yang formatif. Yang pada proses itu yang nggak perlu dikasih tahu bahwa ini ulangan harian, ini ulangan semesteran, ini tengah semester. Bahkan Bapak Ibu itu sebenarnya bisa menghilangkan UTS sebetulnya. Nggak ada istilah UTS, tapi Bapak Ibu udah ngambil nilai. Itu anak-anak akan senang banget di sekolah karena perspektifnya itu nggak ada ujian. Gitu ya, jadi yang kebingungan apa? Tidak selalu. Analisis dari ulangan. Sementara ketika ada pengawas itu kan ditanyakan mana bu penilaiannya, mana bu soal-soalnya. Apalagi nanti kalau akreditasi itu kan kok harus ada semua. Nah itu bagaimana pertempurannya? Ya. Nanti di workshop yang besok dengan guru. Bapak Ibu bisa nanya langsung ke guru atau sekolah yang sudah melakukan GSM. Bagaimana dia mensiasati atau dia mencoba menjawab itu. Dan ini sedikit bocoran juga ya. Tadi teman saya itu salah satu yang ini sedang mau ambil akreditasi. Itu nanti diberi semua loh ya. Pengakreditasi sekarang sekolah GSM itu rata-rata punya 2 laporan. Laporan untuk dirinya sendiri, jadi versi GSM anak-anak. Yang satunya untuk kepentingan negara ya pimpinan tuh. Faktanya kadang sekolah itu copy paste kok. Iya, tidak punya sekolah copy paste. Pengawas kan nggak ngecek cuman udah lengkap. Kecuali pengawas yang serius. Tapi pendekatan itu buat pendekatan well-being kurang tepat karena sekarang nanti akan dibentuk yang penting proses. Jadi gimana dia ada proses, bukan pelaporan yang berlembar-lembar itu. Nah, sebelum itu nanti diberlakukan, biarin nanti negara lagi bikin. Bapak Ibu harus sudah punya mindset bahwa yang terpenting adalah prosesnya. Kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian formatifnya di tengah-tengah itu. Dari formatif itu nanti bisa dapat nilai K3, K2, K4, KI1, KI2, KI3 melalui itu. Ya, nanti ditanyakan langsung ke guru GSM teknisnya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis ya, kita berikan aplaus.